Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini episode yang ketiga. Pada episode yang ketiga ini adalah episode spesial. Kami akan meliput bagaimana teknik dalam perkawinan kambing menurut pengalaman atau teori yang benar. Untuk itu nanti Pak Mugi berkenan untuk menjelaskan bagaimana teknik kawin agar mungkin cepat jadi dan juga tidak merusak pada jantan itu sendiri. Silakan Mas untuk dikeluarkan. Jadi pemirsa silakan untuk bisa dilihat. Barangkali ya butuh bantuan. Pemirsa, ini adalah proses perkawinan. Maksudnya itu tadi bisa kita saksikan bagaimana teknik perkawinan antara jantan dengan induk. Silakan Pak Mugi untuk bisa dijelaskan teknik yang menurut pandangan itu baik dalam proses perkawinan. Jadi begini, bisa saya jelaskan. Kita mengawinkan kambing itu harus kita menentukan, kita harus melihat bahwa kambing itu benar-benar birahi. Contoh kambing itu birahi, di kemaluannya itu merah mengeluarkan lendir, terus ini sampai ekor ini kemerah-merahan. Nah, jadi benar-benar kambing itu birahi yang pertama. Yang kedua, Bentar. Berarti kambing birahi itu kan dikenal dengan istilah A3 ya. ya abang abu hangat. Abang abu hangat. Nah, itu. Monggo lanjut. Yang kedua, itu kambing jangan dibiarkan kawin dengan rewok dan ekor terurai. Menutupi Ya. kemaluan ya. Yang pertama itu akan menutupi kemaluan, yang kedua itu akan memudahkan testis untuk masuk ke klitoris. Iya. Nah, yang ketiga itu akan lebih aman. Burungnya pejantan itu tidak akan terkena rewok. Biasanya kalau terkena rewok itu bisa pendarahan karena kebeler kebeler. Bisa jadi Ya, itu bisa pendarahan. Nah, itu harus kita cancang seperti ini. Kita kasih karet, rewok, ekor, kanan kiri. artinya dicancang kan yang pertama untuk mempermudah kemaluan jantan masuk ke kemaluan betina. Ya. Lalu yang kedua itu keamanan dari penis jantan ya agar tidak Terkena tertutup rewok. oleh karena nanti bisa infeksi dan bisa menyebabkan penyakit. Kambing bunting menurut panjenengan prosesnya sampai berapa bulan Mas? Artinya dari kawin sampai melahirkan Kalau kambing itu jadi itu 5 bulan. 2 bulan ya. Kurang lebihnya 5 bulan atau 150 hari 150 hari, tapi ya kebanyakan malah 140 ya maju biasanya. biasanya. Pemirsa, itu tadi sedikit penjelasan tentang proses perkawinan kambing. Yang selanjutnya, karena ini sudah dikeluarkan, kita langsung saja mereview induk yang sudah ada. Oke Pak. Menurut hemat saya ini kambing ya sudah agak berumur, tapi dilihat dari telinganya ini bagus lah, panjang, lebar, dan pangkalnya juga cukup bagus, dan pasungnya ini cukup jelas. Ini juga kerandah dari sarung galih Pak. Ya, betul. Ini pejantannya Kamandaka. Ini induk dari Samson. Oh ini anak Kamandaka ya? Ya, ini induknya Samson. Ini induknya Samson Ya. yang tadi kita liput ya, Ya. jantan yang tadi. Ini pejantannya Kamandaka, induknya ini Natalia. Jadi ini dengan yang tadi, yang induknya Rojowono, itu kakak adik. Kakak adik satu
Satu induk, tapi Satu induk, satu beda. pejantan. Oh, satu Satu pejantan. induk, satu pejantan. Pemirsa, sedikit kami ulas bahwa ini adalah induk dari pejantan yang namanya Samson yang tadi baru kawin. Ini bentuk dari indukan dari Samson. Nah, ini memang telinganya sudah cukup bagus, tapi anak dari induk ini yang namanya Samson, ini telinganya sudah luar biasa sekali, istimewa. Karena bahkan mungkin pengalaman saya di kambing baru kali ini lihat pangkal kambing yang sudah jatuh seperti Samson. Kita lanjut yang indukan satunya lagi. Nah, ini Yang ini satu induk, satu pejantan. satu ini. itu sudah dengan Ini induknya Mas Jawa. juga ada ya. Kemudian tapi nggak dia ada, udah. Nah, yang lain Ini yang namanya Natalia. oh, ini yang namanya Natalia. Ini bukan Luni SD. Bukan PSB. Ini sudah sangat tua, sudah laktasi 9, tetapi masih kita pakai. Ya. Karena ini dari saya cross dengan dulu saya bikin telinga seperti ini itu dari berpuluh-puluh induk yang saya pakai cuma satu. Oh, yang ini ya. Cuma yang Ini, saya pakai. termasuk indukan andalan juga Ya, di ya. Samunggane Farm. Ya, ini lagi bunting lagi. Ini berarti sudah laktasi berapa 9. kali ini? Berapa? 9 kali. Luar biasa. Ini sudah 9 kali. 9 kali. Dari 9 kali itu gimana anak-anaknya? Ya itu contohnya. Oh, Bisa. berarti semuanya ya bagus lah menurut Ya, kamu. memang ini untuk upgrade telinga. Oh, Jadi yang kalau keluar betina, kalau keluar jantan kita jual, Pak. Karena oh. jantan kalau dari induk ini otomatis bentuk SB-nya nggak ada. Oh, kayak gitu. Jadi kalau keluar betina dipertahankan untuk melanjutkan generasi berikutnya, ketika keluar jantan itu dijual karena Bentuk SB-nya nggak ada. ya bentuk istrinya sudah nggak ada. Ini udah semua Mas Agus, udah semua. Pemirsa, perlu saya sampaikan kepada pemirsa semua bahwa kenapa dalam liputan kami kok hampir semua liputan kambing saya keluarkan. Harapan saya pemirsa semua itu agar bisa melihat dengan jelas dari sisi kepala, telinga, postur dan sampai ke ekor. Tapi kalau kita liputannya di kandang itu kadang-kadang hanya bisa dilihat kepalanya saja sehingga pemirsa tidak jelas dalam mengamati kambing itu sendiri. Kenapa? Harapan saya pemirsa nanti ketika melihat kambing itu bisa mengamati bentuk kambing yang bagus bagaimana, kepalanya bagaimana, telinganya bagaimana, posturnya bagaimana. Maka sekali lagi ketika kami meliput kebanyakan kambing saya keluarkan agar para pemirsa semua paham dengan liputan dari kambing. Oke, kita lanjut. Ini ada Mas kamera. Ini ada hidup yang pola warnanya ya nyuwun sewu pamugi amburadul, peta, kirimannya juga rateng. Tapi melihat dari pasungnya ini luar biasa ini. Pasungnya istimewa banget ini pemirsa. Bulat dan pipih. Ini anak Kamandaka atau Sembara? Anak Sembara. Ini anak Sembara ya? Ini anak Sembara, induknya Mimiko. Mimiko yang tadi. Oh, ini masih muda ya? Ini belum poel. Malah belum poel. Belum poel. Ini sekitar 1 tahunan lebih sedikit. Tapi sudah beranak. Sedikit sudah beranak. Kalau anaknya gimana ini? Anaknya nanti kita lihat contohnya ada yang saya sisakan untuk kita dijual. Oke. Kalau Mas Agus bisa diambil anak dari indukan ini. Ya walaupun pola warnanya memang kurang menarik, tapi dari sisi yang lain dari dagu, nyetem, nyadil, pasungnya juga luar biasa, remuknya juga tebal. Tapi ya karena ini mungkin bukan perawatan kontes, sehingga remuknya kambingnya kurang terawat sehingga remuknya tidak tebal. Tapi melihat ciri-ciri yang ada, ini jenis kambing yang remuknya tebal dan ciri khas dari Samunggane juga melekat pada kambing ini. Ini udah pernah dimontasikan Mas? Ini belum pernah. Belum pernah ya. Nah, beberapa memang ini khususan untuk breeding ya, untuk bisa buat cetak anak-anak yang memang benar-benar diharapkan. Nah, ini bisa. Ini yang namanya breeding kadang-kadang
kami sering mengatakan bahwa breeding itu misteri, breeding itu unik. Dari kambing yang pola warnanya seperti ini, ya, yang pola warnanya amburadul, ternyata malah keluar anak yang pola warnanya hitam plus. Nah ini, maka saya sering mengatakan bahwa kambing P ini misterius karena yang kepala hitam bisa keluar petak, yang kemplang bisa keluar petak, dan yang petak juga bisa keluar sampai sebadan hitam ke seluruh badan. Tapi walaupun hitam, ini juga luar biasa menurut saya. Piringannya juga panjang, lebar, bagus, ya, dan putumnya juga tebal. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Mugi, ciri-ciri untuk memilih induk adalah induk yang belakangnya tebal dan depannya agak tipis. Indukan yang seperti itu biasanya mudah puding dan melahirkan cempe-cempe yang berkualitas. Monggo barangkali bisa ditambahkan Pak Mugi berkaitan dengan cempe ini. Ini anak ini belum. Ini tak kasih nama Cabila. Cabila karena bunyinya Ya, Cabila. Nah, ini kalau sudah fuel kan akan lebih Cabila. ya. Jadi nama Cabila. Cabila ini tak kawin sama pejantan anak bukan anak sembara yang dibeli Mas Slamet Sabda Itawa. Nah itu tak kawinkan keluar ini. Sebelum dibeli Mas Slamet, itu kan tak kawinkan sama ini. Terus tak jual ke Pak Roto Temanggung. Dari Pak Roto Temanggung dibeli Mas Slamet. Terus ini anaknya Ini ya. anaknya. Kelebihannya ini telinganya malah hampir kayak Samson. Nah, ini rencana untuk breeding untuk dikawinkan sama Samson ini, Pak. Ini berarti nggak mungkin akan dikeluarkan. Iya, Pak. Nah, maksudnya begini, dengan telinga seperti ini dikawinkan dengan Samson, itu kan faktor genetik telinga anaknya ini besok akan semakin kuat. Dia benar-benar kuat. Artinya dengan jantan yang telinganya istimewa dan betinanya telinganya istimewa, nanti anaknya telinganya istimewa gitu ya. Ya. Pemirsa, ini yang namanya breeding tidak harus dengan pola yang lana, tapi menurut penjelasan dari Pak Mugi adalah performance yang masing-masing item itu menunjukkan kalau kita bilang kontes itu menunjukkan kambing kontes, telinganya yang bagus, kepalanya yang bagus, dan postur tubuhnya yang bagus. Jadi begini, Pak, kalau bisa saya jelaskan. Di SG Farm ini kan kita punya jati diri, Pak. Jati diri kita kan untuk kambingnya kan bulu tebal, postur cukup. Ya. Nah, jati diri ini akan kita tambahkan, Pak. Akan kita tambahkan di telinga. Ya. Nah, karena apa? Telinga yang bagus, telinga yang panjang ini akan mempengaruhi pasar, akan mempengaruhi nilai harga. Karena apa? Sebagus apapun kambing itu, juara kontes berkali-kali, kalau telinganya kurang bagus, itu pasti penjualannya akan lemah. Ya. Artinya Tapi harganya beda rendah. dengan kambing yang biasa-biasa saja, tapi telinganya bagus, itu harga kambing itu akan bagus. Karena apa? Tujuan orang beternak itu kan untuk mencapai harga maksimal. Ya. Artinya kayak gini, yang namanya beternak walaupun diawali dengan untuk hiburan, mungkin untuk kontes, tapi endingnya atau pada akhirnya adalah hasilnya, Ya. adalah hasil. Oke, pemirsa, itu tadi. Barangkali ada sebelum kita mengakhiri sesi ini ada pesan-pesan ke pemirsa, silakan. Pesan saya kepada pemirsa, andaikan pemirsa kepingin memelihara kambing PI ras kali kesing ini, nggak usah khawatir. Artinya begini, sekarang sudah marak peternak yang kambingnya bagus. Ya. Jadi monggo, bagi para pemula saya harapkan untuk belajar itu jangan cuma dari satu sumber, tapi dari berbagai sumber agar bisa dijadikan Ya. sebagai referensi. Ya, sebagai referensi. Itu kunci sukses peternak. Sukses itu pengetahuan yang cukup. Tanpa pengetahuan yang cukup, kita beternak akan susah sekali, Pak. Akan susah menjualnya, akan susah karena kita pakai ini beternak kambing seni. Untuk mencapai kambing yang bernilai seni tinggi itu akan susah sekali. Tetapi kalau kita pengetahuan yang cukup, itu insya Allah akan mempermudah. Oke. Intinya apa yang disampaikan oleh Pak Mugi,
bahwa yang namanya beternak itu satu butuh proses. Lalu yang kedua butuh wawasan, butuh pengetahuan, karena ini adalah kambing seni, bukan kambing daging. Artinya yang didepankan adalah nilai-nilai seninya. Maka dari itu ya otomatis baik dari jantannya maupun dari induknya ini adalah jenis jantan dan bukan unggulan. Oke, terima kasih Pak Budi. Cukup memakan waktu kami berdiskusi dengan panjenengan meluangkan waktu kepada kami hanya semata-mata untuk meliput materi breeding yang ada di farm panjenengan. Mudah-mudahan atas kesediaan panjenengan, atas segala apa yang disampaikan oleh panjenengan ini akan menjadi amal baik dan bermanfaat bagi kita kami semua. Pemirsa, demikian tadi liputan kami, diskusi kami bersama Pak Budi Samunggale Farm selaku master. Beliau adalah sudah sangat berpengalaman di dunia kambing PR Raskan Gesing, dan beliau juga sudah banyak sekali memproduksi kambing-kambing juara. Terah Samunggale di mana-mana ada. Terah Samunggale itu sudah menasional. Di Jawa Tengah itu gudangnya, di Jawa Timur juga banyak sekali, di Jawa Barat dan juga di tempat-tempat yang lain. Untuk itu, monggo para pemirsa, jadilah peternak yang baik, jadilah peternak yang berilmu, karena segala sesuatunya dengan ilmu itu akan sukses. Terima kasih, dan jangan lupa ingatkan kepada pemirsa apabila suka dengan video ini untuk di like, share, dan subscribe. Sekian, kami mohon undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.